Iya. Ini dulu Mas. Pak, itu enzim Pak. Hah? Itu enzim Pak. Kayaknya kan? Tidak maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Takeburi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subahan, mahasiswa Poltekkes Kalimantan Timur, jurusan Promosi Kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai ekoenzim. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Mas Subhan. Alhamdulillah. Baik, mungkin boleh kita minta waktunya sebentar ya, Pak, untuk diskusi tentang ekoenzim. Ya, silakan. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan jawab ya. Ya, Pak. Jawab sebisanya aja ya, Pak. Menurut Bapak, apa itu ekoenzim dan bagaimana sih cara mengolahnya? Jadi begini ya, ekoenzim itu kan kita bisa sampaikan apa? Dia cairan dia. Jadi suatu cairan alami dan multifungsi. Artinya alami itu kan dia dibuat artinya dengan tidak menggunakan bahan kimia, dengan fermentasi. Nah, sedangkan di multifungsi artinya banyak manfaat itu banyak sekali, baik untuk lingkungan, untuk manusia maupun untuk kesehatannya. Nanti saya akan saya jelaskan nanti seperti apa nanti ya manfaatnya itu. Jadi memang ekoenzim itu ya pertama kali dikenalkan oleh seorang dokter yang namanya dari Thailand, Dokter Rusukun Pompampong, agak susah namanya dari Thailand. Beliau itu pendiri asosiasi pertanian organik. Jadi asosiasi pertanian organik ya. Jadi beliau di sana itu sudah mulai meneliti sejak tahun 1980. Jadi kalau itu mungkin saya masih umur 6 tahun SD. Jadi sudah mulai itu ada ekoenzim itu dikenalkan penelitian oleh Dokter Rusukun tadi. Kemudian dikembangkan lagi oleh dokter dari Malaysia, itu namanya kalau nggak salah Dokter Juan. Nah, disitulah Dokter Juan menemukan bahwa memang ekoenzim itu bisa digunakan untuk air limbah sebenarnya. Jadi rupanya ekoenzim itu bisa mendegradasi air limbah sehingga bisa meningkatkan karakteristik air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, jadi kalau untuk membuat ekoenzim itu sebenarnya perbandingannya. Jadi kalau kita misalnya kita mau membuat ini 100 liter ekoenzim. Jadi rumusnya 1, 3, 10. Jadi 1 banding 3 banding 10. Jadi kalau misalnya 10 liter ya kita membuat ekoenzim, maka kita butuh 3 kilo. 3 kilo sisa buah-buahan sayuran dan 1 kilo gula atau molase. Jadi gula itu gula cair ya, itu namanya molase itu. Nah, itu kita fermentasi di tempat wadah ditutup. Memang butuh waktu sih kalau untuk kalau untuk tropis ya, kita ini kan tropis Indonesia ya, itu butuh waktu sekitar 3 bulan untuk bisa jadi ekoenzim. Nah, kalau untuk daerah subtropis itu malah lama lagi sampai 6 bulan. Lama sekali ya, Pak? Iya, lama sekali. Jadi memang ini kalau kita misalnya mau membuat 100 liter ekoenzimnya, kan gak mungkin nih kita langsung 30 kilo sampah kita dapatkan kan? Iya, Pak. Jadi bertahap. Jadi bisa. Yang penting kita sediakan dulu wadahnya, kemudian kita masukin aja misalnya tanggal sekian kita dapat 5 kilo nih. 5 kilo. Jadi masih kurang 25 ya. Nanti masukin lagi 5 kilo, besok lagi 5 kilo. Nah, setelah genap 30 kilo sesuai dengan perbandingan 1, 3, 10 ya. Nah, itulah mulai kita menghitung 3 bulan ke depan. Setelah itu berpanen. Terus keuntungan ekoenzim, Pak, untuk digunakan kehidupan sehari-hari itu apa ya? Jadi kalau ekoenzim sudah jadi ya, kita istilahnya mengenal istilah panen kan, Iya. Panen ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya itu. Saya kalau baca di buku itu mungkin nanti bisa searching di Google ya, buku-buku tentang ekoenzim itu. Saya punya buku satu itu, saya coba, itu pun saya belum habis baca. Jadi pertama ya itu bisa digunakan sebagai pembersih alami. Jadi kalau kita beli buah-buahan, sayuran, itu kita kan tidak tahu tuh. Misalnya sayuran ini bekas ada pestisida ya, herbisida petani kan, dan dia kalau membersihkan nyemprot dia pakai itu kan bahan kimia kan. Nah, lengketlah di sayuran, di buahan itu.
Nah, makanya kita dianjurkan untuk mencuci sayuran, buah-buahan sebelum digunakannya. Nah, dengan ekoenzim itu cukup kita ambil ekoenzim itu 2 sendok makan, kita masukkan di baskom. Kita rendam tuh sayuran, buah-buahan itu sebelum digunakan, jangan selama 40 menit. Insya Allah itu bisa menghilangkan zat-zat itu yang beracun ya, atau mungkin yang tadi pestisida itu. Ada juga ini mungkin sebagai banyak juga sih ya, bisa dipakai untuk pengganti cairan pelantai, itu juga bisa. Jadi kalau di limbah itu malah kami menggunakan ekoenzim itu sebagai starter bakteri sebenarnya. Jadi yang namanya air limbah itu ada bakteri anaerobnya. Nah, itu kan sama seperti manusia itu sifatnya. Dia kan butuh asupan, butuh makanan, jadi butuh untuk dia menguraikan limbah itu. Nah, biasanya ini bakteri ini dia akan mati dia kalau misalnya ada dari limbah limbah laundry ya, kadang sabun itu kan. Kadang sabun itu, makanya kita harapkan sekali sabun itu penggunaannya ramah lingkungan. Jadi sabun-sabun yang misalnya busanya banyak, itu belum tentu itu dia bagus. Malah yang busanya sedikit malah yang bagus biasanya. Nah, itu yang akan membunuh bakteri di IPA itu, di air limbah. Nah, dengan kita ada ekoenzim itu, kita masukkan ekoenzim di pengolahan IPA kita, itu dia mempertahankan kondisi itu. Berarti ekoenzim ini bisa membunuh kuman di solokan itu? Biasanya dia membersihkan air dia. Membersihkan air ya, Pak. Jadi di ekoenzim ini memang ada namanya bakteri asam laktat ya, itu kan itu bakteri positif sebenarnya yang membunuh bakteri patogen. Terus apa saja sih Pak tantangan pembuatan ekoenzim ini yang dihadapi oleh Bapak? Tantangannya itu seperti apa aja? Kalau tantangan sih selama ini mungkin tidak ada selama ini ya. Sepertinya malah dukungan sebenarnya. Karena ini kan dari pemerintah sendiri kan menganggap ini kan daur ulang sampah ya. Jadi sampah yang seharusnya kita buang ke TPA itu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat kan, cairan ekoenzim. Padahal kalau kita ketahui kan seperti di TPA itu ya, itu kan penghasil gas metan terbesar itu sebagai dampak terjadinya pemanasan global efek rumah kaca kan. Jadi hampir penyumbang 50% gas metan di TPA itu. Nah, kita sudah membantu nih mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Bayangkan kalau 50% penduduk dunia atau penduduk Indonesia membuat ekoenzim, kan berkurang tuh sampah di TPA itu. Iya betul. Jadi kalau mungkin sekali mungkin jalan-jalan ke TPA Magar ya, karena itu bicara gas metan digunakan untuk masak malah. Gitu ya Pak. Iya. Terus dampak negatif dari pengolahan dan penggunaan ekoenzim ini dalam sehari-hari itu apa ya Pak? Kalau selama ini sih saya belum menemukan di buku yang saya baca juga belum ada dampak negatifnya. Karena selain dia bahannya alami kan, kalaupun dia misalnya digunakannya, dia mudah terurai, dia mudah menyatu dengan karena bahannya alami kan, dia dari sayuran tadi itu pun juga yang kita buat ekoenzim itu sebenarnya bukan sampah sebenarnya. Jadi bahan yang akan menjadi sampah. Jadi sebelum dia dibuang menjadi sampah kan tidak terpakai itu, kita ambillah, kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim. Terus kan apakah di rumah sakit ini udah menerapkan sistem ekoenzim Pak? Rumah sakit ini sendiri? Kami sih baru mulai melaksanakan pembuatan ekoenzim itu tahun 2022 sebenarnya. Memang awalnya 2021 itu sudah mulai ada wacana, karena memang untuk di Balikpapan itu sudah mulai ramainya memang di 2022 sebenarnya. Jadi kita sudah mulai kemarin tuh ada pelatihan ya, memanggil kan di WA itu ada namanya komunitas ekoenzim. Kita undang mereka, kita ajak untuk melatih kita untuk membuat ekoenzim kemarin. Jadi mulai tahun 2021, 2022 maaf. Masih baru ya Pak? Masih baru setahun. Jadi produksi pun juga masih terbatas kita.
Jadi kita buat di Januari, kita buat pertama kali ekoenzim, kemudian di bulan April kita mulai panen. Setelah wadahnya kosong lagi kita buat lagi, kemudian 3 bulan selanjutnya kita buat lagi. Padahal kalau kita punya wadah yang banyak kayak gitu, kita bisa buat terus tuh. Jadi nggak stop kan, nggak menunggu panen. Ya. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah kita sudah punya wadah yang lumayan, ada 10 kan. Jadi dukungan dari rumah sakit juga bagus juga. Karena nggak mungkin kami tanpa dukungan dari manajemen kan. Bayangkan kita perlu bahan juga untuk beli gulanya, molasenya kan, wadahnya. Pihak yang terlibat dalam pembuatan ekoenzim ini siapa aja Pak? Yang pasti teman-teman di Keseling berarti. Jadi mereka yang langsung turun ke lapangan menyiapkan bahannya. Biasanya kami kalau untuk minta ini ya kan perlu ini ya bahan sayuran sama buah-buahan itu kan kami ke gizi mintanya. Jadi biasanya kita ngambilnya 1 hari 2 kali. Jadi gizi itu kalau saya hitung menghasilkan limbah sayuran buah-buahan itu sekitar sampai 10 kilo 1 harinya. Jadi kita kumpulkan ya, kalau kita mau buat mesinnya bakal liter ya kita butuh 60 kilo kan ya. Seminggu lah kita mengumpulkan sampah sisa sayuran buah-buah di gizi. Apa sih manfaat ekoenzim ini di dalam rumah sakit ini Pak? Kalau saat ini kan untuk di IPA kami kan di Keseling kan, di IPA pengolahan IPA itu dulu biasanya kami menggunakan kami ada beli untuk penumbuh bakteri ya. Nah, itu kan biasanya kami ada beli bioenzim namanya, bioenzim. Itu sebenarnya bukan ekoenzim alami itu, arti buatan juga kan, ada mengandung bahan kimia juga. Nah itu harganya itu kalau satu bungkus dia, satu saset itu ukuran 500 gram itu 2 juta. Jadi selama setahun untuk pemeliharaan ipal itu kami butuh 10 kilo. Artinya kan 40 juta kan kita udah terbuang uang untuk membeli bioenzim itu. Nah dengan adanya ekoenzim ini kami sudah nggak lagi, kami cukup dengan setiap minggu sekali kita masukkanlah 1 liter ekoenzim ke ipal kita, sehingga untuk menjaga tadi itu karakteristik dari air limbah tadi itu supaya dia aman dibuang ke lingkungan. Berarti ekoenzim ini sangat bermanfaat ya Pak bagi masyarakat atau rumah sakit ini. Sangat sekali, bukan rumah sakit juga, di rumah pun juga. Mungkin bagi ibu-ibu yang mau buat ekoenzimnya itu kalau misalnya mau biasanya habis masak kan ada minyak tuh di meja kan, ambil ekoenzim itu bagus. Satu lagi cuci tangan, untuk mandi pun bisa, mandi untuk sampo. Tapi kalau untuk dibikin sampo ya itu perbandingannya kan 1 banding 1 banding 8. Jadi memang ada aturannya juga. Jadi jangan sampai ekoenzim kayak misalnya kita mau sebagai pupuk ya tanaman kan, kita kasih lah ekoenzim murni, ya mati lah tanamannya. Jadi memang ada ukuran standar. Nah ini contoh ekoenzim mas. Ini jadi ekoenzim ini warnanya kadang ada yang coklat, ada yang agak muda juga ya, ada yang agak kekuning-kuningan. Jadi tergantung dari buah-buahan yang kita buat itu. Jadi kalau kita maunya rasanya nanti aromanya agak segar ya, seperti nanas kan, ambil kulit nanas banyak atau jeruk kan. Itu tergantung ini yang bahannya, sayuran atau buah apa. Jadi tidak selamanya kok warnanya agak putih ini jelek, enggak. Yang penting kan diciumnya. Pokoknya kalau dicium baunya mungkin agak ini ya. Nah, ini agak harum baunya. Apakah penggunaan ekoenzim ini dapat meningkatkan citra rumah sakit Pak? Ya, harusnya ya. Jadi gini. Jadi kan kalau kita lihat ya salah satu misi rumah sakit kan, artinya mewujudkan rumah sakit yang aman dan ramah lingkungan. Itu misi yang ketiga tuh, saya ingat sekali. Nah, dengan ekoenzim ini kita sudah tindakan nyata sudah. Artinya bagaimana kita menjadikan artinya rumah sakit ramah lingkungan. Artinya bahan yang kita gunakan kan bahan-bahan alami semua ini, bukan bahan kimia ya. Nah, kita juga mendaur ulang sampah kan, menjadi yang harusnya dibuang ke lingkungan, ke TPA, tapi kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan juga memang di tahun 2022 kita rutin misalnya ada penilaian kinerja perusahaan.
di bidang pengelolaan lingkungan. Itu dari provinsi lewat Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tahun ini kami mengambil isu memang ekoizin ini. Mudah-mudahan nanti hasil yang kami dapat itu bisa lebih baik ya. Karena selama ini selama bertahun-tahun selalu dapat apa hijau terus. Ya siapa tahu dengan kita mengangkat isu ekoizin ini kita mengolah sampah menjadi lebih baik manfaatnya, nanti bisa lebih yang tinggal. Doakan aja nanti. Amin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Bagaimana sih mencapai keberhasilan dalam menjalankan program ekoenzim ini di rumah sakit Pak? Jadi begini, kami itu kan awalnya melihat limbah di gizi itu kan kok sayang nih kalau tidak dimanfaatkan kan, terbuang percuma, kita ambillah untuk membuat ekoenzim tadi itu kan dengan sesuatu yang jadi bermanfaat lagi. Nah, tapi ini pun masih belum maksimal karena kita juga memulainya dari mencoba dulu kan. Biasanya mencoba terbiasa ya, baru jadi rutin kan biasanya gitu. Nah, jadi kami menambah wadahnya karena untuk ekoenzim ya tanpa wadah kan nggak bisa juga. Jadi taktik kami kalau kami sudah bisa 100% limbah di gizi itu bisa kami manfaatkan untuk semua menjadi ekoenzim, itu sudah akan menangkap keberhasilan buat rumah sakit, sehingga itu bisa menekan biaya kos rumah sakit kan. Kedepannya kami harapkan juga untuk pembersih lantai itu kami menggunakan ekoenzim, artinya tidak mungkin lagi menggunakan bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya bagi lingkungan. Jadi ya kami harapkan kita bisa dengan ekoenzim. Karena saat ini masih terbatas, jadi ya menunggu panen baru dikasih ke rumah sakit. Mungkin Bapak ada pesan untuk viewers di rumah tentang ekoenzim ini? Oh iya. Jadi untuk ekoenzim ini sebenarnya mudah dibuatnya. Bahannya pun juga relatif murah dan mudah dapat. Jadi kalau kita mau mencari, kalau itu di rumah ya kita membuat mungkin agak susah ya, karena sedikit kita kan jarang mungkin beli buah-buahan, sayuran mungkinnya. Ya kita bisa aja buat di rumah, kita minta kita ke tukang pencok. Biasanya teman-teman di grup itu mereka pesan, jadi yang jual-jual pencok atau mungkin yang pas nanas di jalan itu ya, Bu tolong Bu nanti sisa sampah yang dibuang kita membuat ekoenzim. Itu senang mereka itu, sampah yang dibuang mereka kita manfaatkan kan dan buat di rumah. Di rumah pun itu bisa kalau sudah jadi ekoenzimnya nanti bisa kita tuangkan ke kloset. Banyak sekali manfaatnya ekoenzim. Kalau kita misalnya luka ya, kita ada luka, kita oleskan ke tangan kita. Dan nanti coba buka searching di Google aja ya, buku masalah ekoenzim itu. Bisa namanya penelitian tentang ekoenzim, manfaatnya. Sampai dibandingkan dengan bersih lantai ya, itu ya masih bersih ekoenzim. Jadi sebelum ekoenzim sebelum diperiksa ya lab kan, baru diperiksa dalam lab hasilnya nol juga, artinya ekoenzim berfungsi sebagai disinfektan benar. Mungkin itu mungkin teman-teman di rumah silakan coba membuat ya. Nanti kalau memang ada yang paham bisa nanti buka-buka di Google itu enak kok, kan buat mudah tanpa harus pelatihan sebenarnya. Yang penting ada niat untuk membuat ekoenzim. Baik, mungkin itu saja podcast hari ini. Saya Ahmad Subhan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.